Selamat malam Pak Raden. Malam. Pak, komentarnya dong tentang tuntutan masyarakat kepada Pak Prabowo terkait pencopotan Kapolri. Gimana pendapatnya Pak? Penasaran deh. Gini, ya masyarakat tentu kalau mau minta pencopotan Kapolri ya tentu dengan Pak Presiden kan, Pak Prabowo. Tidak mungkin kan mintanya kepada Pak Jokowi ya, karena Presiden lah yang menentukan Kapolri itu. Nah, kalau masyarakat minta copot ya copot, kan gitu. Kalau misalkan menurut Pak Prabowo, Pak Sigit ya, Sigit Prabowo itu berprestasi sebagai Kapolri, tempatkan beliau di tempat posisi yang promosi gitu ya. Beliau bisa jadi menteri ya kan, bisa jadi Menko ya kan, bisa menjadi didorong untuk menjadi ketua BPK ya kan. Jadi tidak ada persoalan menurut saya di situ. Di situ menunjukkan apakah Prabowo itu menyerap aspirasi masyarakat atau tidak. Terlepas misalkan apakah itu objektif tuntutan rakyat itu atau tidak ya. Apakah objektif tuntutan rakyat pencopotan Kapolri? Kita nggak bisa menilai tuntutan rakyat itu objektif atau tidak. Karena rakyat itu tergantung seleranya dia, ya kan. Makanya untuk kalau rakyat menyatakan itu salah, ya meskipun secara rasional itu benar, ya ketika rakyat sudah menyatakan salah, kembali kita pada prinsip dasar suara rakyat itu suara Tuhan. Nah, ketika misalnya Pak Prabowo tidak menyahuti secara cepat, saya khawatir nanti bergulir, berkembang. Ya, kita perhatikanlah semua aksi-aksi massa, aksi demo ya, gerakan politik di seluruh dunia, ya kan? Ketika ada tuntutan itu kepada rejim, maka tuntutan itu harus segera secepat mungkin untuk dijawab, untuk dipenuhi. Karena kalau tidak, itu ketika dia terlambat, maka akan berubah lagi tuntutan itu. Yang saya khawatirkan ini kan ujung-ujungnya nanti malah minta Pak Prabowo mundur. Ini kan jadi masalah, jadi berapi. Jadi menurut saya kalau rakyat sudah meminta Pak Prabowo mencopot Kapolri, ya copot saja. Kalau menurut Pak Prabowo, Pak Kapolri ini, Pak Sigit ini, Pak Prabowo Sigit ini, Listio Sigit ini kinerjanya bagus, promosikan, kan gitu. Kenapa? Karena intinya kan memang harus ada penyegaran di Polri, ya kan. Ketika sebuah rejim berganti di hampir seluruh negara demokrasi di dunia, biasanya pejabat-pejabat strategis seperti Kapolri, Panglima, Kepala Polisi, Panglima itu harus diganti. Gitu. Maka ketika Pak Prabowo menjabat lalu tidak mengganti pimpinan-pimpinan seperti Kejaksaan, pimpinan Polri, ya tidak diganti, itu menjadi anomali gitu. Ini tidak bijaksana secara politik gitu. Saya nggak heran kenapa Pak Prabowo bisa stuck deh ya. Tidak memahami prinsip-prinsip dasar itu. Dia harus geser Pak Kapolri kemana, geser Jaksa Agung kemana, biar ini semuanya dimulai dengan yang baru. Agar kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan akan ketahuan, agar kalau sudah bagus bisa ditingkatkan. Tapi yang paling penting sekarang, yang lagi butuh jawaban dari Pak Prabowo selaku Presiden adalah tuntutan rakyat untuk copot Kapolri. Ya silakan copot gitu. Kalau Pak Prabowo nggak bisa mencopot, nggak berani mencopot Kapolri, rakyat nanti akan minta Pak Prabowo yang dicopot, gitu. Ini berbahaya, gitu. Ya? Jadi menurut Bapak, kalau jabatan-jabatan strategis itu idealnya atau menurut dari sisi politik itu lamanya itu berapa lama atau satu periode kan? Periode maksimal gimana? Maksimal 5 tahun lah. Jadi kalau seorang presiden itu ya atau seorang perdana menteri itu dia tidak akan membiarkan pembantunya itu bisa menjabat di satu posisi itu lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena nanti penilaiannya itu akan sulit ya, tidak akan ketahuan apa yang terjadi di dalam, karena cenderung untuk menutupin. Kemudian nanti akan terjadi polarisasi gitu. Polarisasi ini adalah polarisasi kekuasaan, artinya loyalitas dari para staf di kementerian atau di institusi itu tidak lagi kepada panglima tertinggi, kepada presiden misalnya, tapi kepada pimpinan kementeriannya atau pimpinan instansinya. Kenapa? Karena terlalu lama ada di situ gitu. Tirulah Pak Harto dulu ya kan, paling lama 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun misalnya, ganti, promosikan kalau memang bagus gitu. Tapi jangan biarkan satu pejabat itu bisa 5 tahun lebih. Kalau 5 tahun lebih nanti dia sudah sulit untuk meningkatkan kinerjanya, karena dia merasa dia sudah stuck juga di situ, ya kan? Jadi kalau Pak Listio Sigit Prabowo ini
sukses dia, ya promosikan dia jadi ketua BPK gitu, ya kan, yang posisi yang terhormat gitu, ketua BPKP gitu kan. Banyak jabatan-jabatan strategisnya, atau duta besar untuk Amerika misalnya, segala macam gitu. Intinya adalah ketika Pak Prabowo menunjukkan keengganan, kelambatan untuk bertindak seperti ini, rakyat jadi bertanya, ada apa gitu, ya kan, ada apa dengan Pak Prabowo ini gitu. Oke.